Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Pendidikan Inklusi. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, yang mana anak-anak berkebutuhan khusus itu terdiri dari anak tunagrahita, anak lamban belajar, dan anak kesulitan belajar spesifik. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Anggota kami terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama ada Anita Rahman, yang kedua ada Hairatun Nikmah, yang ketiga ada Muhammad Taufik Hidayat, yang keempat ada saya, Tata Gading Anissa Putri, yang kelima ada Wenda Yulia Reski, dan yang terakhir ada Yuli Marlina Silain. Nah, sebelum kita membahas tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelainan atau memang bawaan dari lahir, atau karena masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi, dan perilaku yang menyimpang. Disebut berkebutuhan khusus karena anak tersebut memiliki kelainan dan keberbedaan dengan anak normal pada umumnya. Jadi, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya. Baik, mungkin untuk jenis-jenis anak berkebutuhan khusus akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilakan kepada Muhammad Taufik Hidayat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Taufik Hidayat akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang di sini ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama anak tunagrahita. Ada 3 macam dari anak tunagrahita. Yang pertama tunagrahita ringan atau mampu didik, 2 tunagrahita sedang mampu latih, 3 tunagrahita berat dan sangat berat. Selanjutnya ada anak lamban belajar. Ada 3 macam. 1. Faktor prenatal atau sebelum lahir dan genetik. Yang kedua, faktor biologis non keturunan. Ketiga, faktor postnatal atau sesudah lahir dan lingkungan. Selanjutnya ada anak kesulitan belajar spesifik. Ada 2 macam. 1 kesulitan belajar perkembangan, 2 kesulitan belajar akademik. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai anak tunagrahita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ciri-cirinya. Yang pertama, tunagrahita itu adalah seseorang yang memiliki hambatan kecerdasan menurut Kustawan 2016. Merupakan anak yang memiliki inteligensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Berikut adalah ciri-ciri anak tunagrahita secara fisik dalam Sandra 2010 antara lain. Yang pertama, penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau besar. Yang kedua, pada masa pertumbuhannya tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga, terlambat dalam perkembangan bicara dan bahasa. Yang keempat, tidak perhatian terhadap lingkungan. Yang kelima, koordinasi gerakan kurang. Yang keenam, hipersalivasi. Ya, dari saya sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi dan masalah anak tunagrahita. Yang pertama, ada klasifikasi anak tunagrahita. Jadi, ada 3 klasifikasi mengenai anak tunagrahita berdasarkan skala Binet dan skala Wechsler. Nah, teman-teman, sebelumnya skala Binet dan skala Wechsler ini biasanya digunakan untuk mengukur IQ seseorang. Baik, kita langsung saja masuk. Yang pertama, tunagrahita ringan atau mampu didik. Biasanya, anak dalam kelompok ini masih memiliki IQ antara 68-52 skala Binet, kemudian memiliki IQ antara 69-55 untuk skala Wechsler, dan biasanya mereka masih memiliki kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial dan kemampuan bekerja, kemudian mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang lebih luas, dapat mandiri dalam masyarakat, kemudian dapat melakukan pekerjaan semi terampil dan pekerjaan sederhana.
oleh Kosasih tahun 2012. Kemudian yang kedua ada tunagrahita sedang atau mampu latih. Anak pada kelompok ini biasanya memiliki IQ antara 50-36 skala Binet dan memiliki IQ 54-40 menurut skala Wechsler. Biasanya mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk fungsional, kemudian mampu melakukan keterampilan mengurus dirinya sendiri atau self-help, kemudian ada mampu mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat, dan terakhir, mereka mampu mengerjakan pekerjaan rutin namun masih memerlukan pengawasan. Yang terakhir, ada tunagrahita berat dan sangat berat atau mampu rawat. Untuk tunagrahita berat atau severe, mereka memiliki IQ antara 32-20 untuk skala Binet dan antara 39-52 skala Wechsler. Sedangkan untuk tunagrahita sangat berat atau profound, mereka memiliki IQ di bawah 19 untuk skala Binet dan IQ di bawah 20 skala Wechsler. Biasanya hampir dari mereka tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri, namun masih ada yang mampu dilatih untuk mengurus diri mereka sendiri. Kemudian mereka masih bisa berkomunikasi secara sederhana dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat terbatas. Oleh Lubab, Muwafiqillah dan Mujaki tahun 2017. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heratul Nikmah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya sebelumnya menjelaskan tentang klasifikasi anak tunagrahita. Sekarang saya akan menjelaskan masalah yang akan dihadapi oleh anak tunagrahita. Nah, masalah yang pertama yang muncul yang akan dihadapi oleh anak tunagrahita adalah yang pertama masalah belajar. Apa sih maksudnya masalah belajar? Masalah belajar ini berkaitan erat dengan aktivitas belajar, kemampuan kecerdasan, di mana sekurang-kurangnya bahwa anak itu biasanya ketika melakukan proses belajar ada yang namanya kemampuan mengingat, pemecahan masalah, terus memproses sebab akibat, dan juga hal-hal yang bersikap abstrak. Anak tunagrahita akan kesulitan memahami proses-proses pembelajaran yang sangat konkret atau mendekati abstrak. Mereka akan cenderung sulit merespon, dan juga ada hal beberapa pembahasan ucapan kita ketika kita melontarkan suatu kalimat yang tidak bisa kita gambarkan dengan real, mereka akan kesulitan menangkapnya. Oke, masalah yang kedua yaitu masalah penyesuaian diri. Maksudnya apa? Masalah penyesuaian diri ini, anak tunagrahita cenderung kesulitan memahami dan mengartikan norma lingkungan. Maksudnya apa? Saya kasihkan contoh, anak tunagrahita itu akan terlihat tidak sesuai dengan umur mereka. Nah, anak grahita kita akan melihat bahwa misalkan anak grahita yang berusia 16 tahun, 15 tahun, mereka akan cenderung bersikap agak kekanak-kanakan atau rewel, ngambek, manjaan, susah diatur. Hal-hal seperti itu di usia mereka yang sudah mendekati dewasa masih berperilaku yang sulit kita tangkap, yang sulit kita pahami di lingkungan. Ada juga suatu kasus, anak tunagrahita itu berkemungkinan memiliki sifat yang sulit ditebak. Ketika dia berteman dengan kawan sebayanya, dia akan cenderung menanggapi dengan berbeda. Entah dia tertawa dengan sendirinya, atau menangis dengan sendirinya. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh anak tunagrahita terhadap penyesuaian diri. Yang ketiga, masalah yang dialami yaitu gangguan bicara dan bahasa. Karena mereka kesulitan dalam proses belajar, ini akan linear dengan gangguan bicara mereka. Yang pertama, misalkan, mereka akan kesulitan untuk menangkap hal-hal yang ranahnya, yang konteks pembahasannya itu detail. Misalkan,
gangguan bicara ini, anak grahita kelihatan dengan jelas mereka mengartikulasikan bunyi bahasa yang sulit. Oke. Jika anak normal, rata biasanya mampu mengulang percakapan kalimat ini, misalkan, Andi dan Dito pergi ke sekolah jam 7 menggunakan sepeda di pagi hari. Nah, kalimat konkret dan panjang itu ketika diulangi oleh anak tunagrahita, mereka hanya akan menangkap Dito ke sekolah bersepeda, atau Doni dan Dito pagi hari. Mereka akan menangkap awal dan akhiran, atau mereka hanya menangkap sebagian respon dari pernyataan kalimat. Nah, gangguan masalah yang keempat adalah masalah kepribadian. Mengapa jadi kepribadian ini masuk ke dalam masalah yang dihadapi anak tunagrahita? Itu dikarenakan masalah kepribadian pada umumnya, anak grahita ini berkaitan erat dengan latar belakangnya, kepribadian yang mempengaruhinya. Misalkan anak tunagrahita, dia akan ada dua faktor penyebab kepribadiannya. Yang pertama karena lingkungannya, yang kedua karena genetiknya. Karena lingkungannya kenapa? Dikarenakan dia sulit belajar, sulit berbicara, sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dia akan cenderung dihindari oleh kawan-kawan, oleh teman sebayanya. Nah, alhasil dia akan menjadi pendiam, susah diajak ngobrol, sulit berteman, dan juga hal-hal yang membuat dia terisolasi dari dunia sosialnya. Permasalahan yang kedua tadi yaitu masalah internalnya atau genetiknya. Orang anak tunagrahita, ia akan memiliki tameng diri, menghindari orang lain, atau karena mereka malu dengan diri mereka sendiri. Inilah masalah-masalah yang akan dihadapi oleh anak tunagrahita. Nah, sekarang yang berikutnya adalah jenis anak berkebutuhan khusus lainnya, yaitu anak lamban belajar. Apa sih maksudnya? Ini termasuk gambar di mana anak kesulitan lamban belajar atau biasa disebut dengan slow learner. Ya, ini dia. Pengertian dan penyebab. Menurut Endang Royadi Zainal Alimin 2005, dalam jurnalnya menyebutkan bahwa anak lamban belajar disebut juga borderline atau slow learner. Slow learner memiliki intelektual yang berada di bawah rata-rata ukuran normal, tetapi tidak dapat dikatakan tunagrahita. Terus di bagian mana mereka? Nah, anak slow learner ini bisa dikatakan sebagai transisi antara anak tunagrahita dengan anak normal. Kenapa demikian? Apabila anak tunagrahita berada pada IQ sekitaran 50-70, maka anak lamban belajar ini berada di antara IQ sekitar 70-90. Nah, kenapa dikatakan transisi? Karena apabila kita membandingkan anak lamban belajar dengan anak tunagrahita di suatu kelompok, maka anak lamban belajar ini akan menjadi anak paling cerdas. Tapi ketika anak lamban belajar ini dimasukkan ke dalam kelompok anak normal, maka dia akan menjadi anak yang paling bawah rentan kategorinya atau rankingnya. Namun, sebagai pendidik, tentu kita tidak bisa menyebut menjudgment seorang anak dengan kata-kata bodoh. Semua anak itu memiliki keunikannya masing-masing dan memiliki kecerdasan pada setiap keunikan dan juga kebiasaan mereka pada suatu bidang. Kita tidak bisa menyebut suatu anak dengan sebutan bodoh. Mereka semua cerdas dan pintar, sesuai dengan kemampuan mereka dan keunikan mereka. Nah, kemudian apa sih penyebab anak lamban belajar ini? Di sana disebutkan yang pertama faktor prenatal sebelum lahir dan genetik. Apa maksudnya? Nah, sebelum lahir dan genetik itu artinya hal yang bersifat gen, diturunkan dari ayah dan ibu mereka. Kita ketahui bahwa anak itu akan mewariskan hampir dari orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Nah, genetiknya, apabila anak ini saat dilahirkan mengalami kelambatan belajar, mungkin dapat dipertanyakan orang tuanya kemungkinan memiliki IQ yang bisa dikatakan masih standar. Nah, yang kemudian faktor nomor 2 adalah faktor biologis non-keturunan. Faktor biologis non-keturunan ini dapat dibagi lagi. Misalkan adalah pengkonsumsi obat-obatan saat hamil. Nah, ibu-ibu yang mengandung
itu ketika ada ketergantungan obat-obatan selama proses mengandung bayi, itu bisa menyebabkan anak yang dilahirkannya menjadi anak dengan IQ rendah dan menyebabkan anak dia itu lambat belajar. Faktor yang kedua yaitu keadaan gizi yang buruk saat hamil. Siapa yang buruk? Siapa gizi buruk itu? Sang ibu. Sang ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya, tidak bisa memenuhi cakupan nutrisi setiap hari, menyebabkan anak yang dikandungnya juga kekurangan nutrisi. Hal ini dapat menyebabkan kurang optimalnya penggunaan malfungsi yang ada di dalam tubuh janin, mengakibatkan dan dapat menghasilkan anak lamban belajar. Faktor biologis dan keturunan lainnya yaitu radiasi sinar X. Nah, untuk kawan-kawan, sangat dihindari ketika usia kehamilan masih muda. Hindari tempat-tempat yang melakukan radiasi sinar X. Biasanya ini di rumah sakit. Nah, ketika usia kehamilan muda itu sangat rentan terpengaruh dan juga dapat mempengaruhi janin. Faktor biologis dan keturunan yang terakhir yaitu faktor rhesus. Ini familiar di kalangan genetik atau biologi tentang pencampuran kromosom antara laki-laki dan perempuan ketika pembuahan, yaitu jika seseorang RH laki-laki positif menikah dengan wanita RH negatif, kadang-kadang akan terjadi kejadian di mana nanti keturunan yang dihasilkan akan menjadi keadaan lamban belajar. Nah, itu kurang, dalam artian istilahnya kurang, tidak menjadi anak normal. Nah, entah dari segi fisik atau IQ-nya. Kemudian yang ketiga, penyebab anak lamban belajar adalah faktor postnatal, sesudah lahir dan lingkungan. Ini unik. Kenapa saya bilang unik? Karena itu artinya keluar dari ketika dia sudah dilahirkan. Ini akan ada dua hal, faktor postnatal ini yaitu lingkungannya. Yang paling berperan besar dari faktor postnatal sesudah lahir dan ini adalah lingkungannya. Maksudnya apa? Maksudnya, malnutrisi trauma fisik juga menjadi perhatian kita yang di atas tadi kan, tentang nutrisi anak. Nah, tetapi pengaruh lingkungan akan menentukan di mana letak IQ sang anak. Jadi misalkan begini, anak yang dilahirkan di lingkungan yang cenderung tidak merangsang menstimulus pemikiran dia untuk berpikir menggunakan pemikiran mereka, maka itu akan menjadikan anak yang asalnya ber-IQ kita sebut sebagai normal, dia dapat menurun, kinerjanya dapat menurun, dan dia akan melambat dan menjadikan anak itu lamban belajar. Jadi sebenarnya jika ada pertanyaan apakah IQ dapat berubah? Iya, bisa. Kenapa demikian? Karena tidak dilatihnya intelektual, IQ, dan juga keunikan pemikirannya tidak diasah. Pemikiran anak itu tidak diasah. Itu yang menyebabkan IQ itu dapat naik, dapat turun. Jika semakin diasah, semakin dilatih, semakin diberikan stimulus-stimulus tentang pemikiran-pemikiran abstrak dan konkret, anak akan semakin berada di depan. Tapi sebaliknya, apabila dipengaruhi oleh lingkungan, tidak belajar, tidak malas-malasan, terus di lingkungannya tidak mementingkan hal pendidikan atau anak tidak diperhatikan, anak akan cenderung menurun. Kualitas intelektualnya akan turun. Nah, itulah 3 faktor yang menyebabkan anak lamban belajar. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya berikutnya. Terima kasih. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu teknik bimbingan. Yang mana menurut Halen bahwa program layanan bimbingan konseling yang dikembangkan bagi siswa yang lambat belajar mengacu pada keadaan individu sebagai manusia seutuhnya, sehingga menyentuh semua dimensi perkembangan kepribadian secara utuh. Teknik yang dimaksud untuk menangani siswa yang lambat belajar tersebut akan mengarah pada unsur-unsur yang berhubungan dengan yang pertama ada pengembangan ranah kognitif atau intelektual, yang mana pada pengembangan ini, pembimbing atau guru diharapkan menyediakan rentang pengalaman belajar yang lebih luas, serta dapat diamati atau secara nyata. Yang kedua, ada pengembangan ranah efektif.
Pada pengembangan ran efektif ini, pembimbing atau guru diharapkan memahami pikiran dan harapan yang ada pada diri siswa, serta kemungkinan pemenuhannya di dalam kehidupan berkelompok. Yang ketiga, pengembangan ranah fisik, yang mana pada pengembangan ini, pembimbing atau guru diharapkan memberikan layanan yang dapat memberikan kemungkinan siswa memperoleh pengalaman memadukan pola perkembangan berpikir dengan perkembangannya, dan memberikan peran-peran yang sesuai di dalam kelompoknya. Yang keempat, pengembangan ranah intuitif, yang mana fungsi intuitif ini terlibat di dalam pemunculan wawasan dan tindakan kreatif. Mengingat fungsi tersebut, maka layanan bagi siswa yang lambat belajar perlu memperdulikan pengembangan pengalaman yang mendorong dia untuk berimajinasi dan berkreasi dalam tingkat yang sederhana. Kemudian nomor 5, pengembangan ranah masyarakat. Pada pengembangan ini, pemberian layanan dapat dilakukan dengan membantu siswa memperoleh pengalaman mengembangkan diri menjadi anggota kelompok, serta mampu berpartisipasi dalam proses berkelompok, memperluas perasaan keanggotaan masyarakat. Memperluas identifikasi diri dari masyarakat terbatas ke arah dengan merancang kegiatan-kegiatan kelompok khusus. Kemudian, anak kesulitan belajar spesifik. Pengertian dari anak kesulitan belajar spesifik menurut Federal Law atau hukum federal merupakan semua anak yang mengalami gangguan pada satu atau lebih proses psikologis yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, tulisan, di mana gangguan yang terjadi dapat termanifestasikan menjadi kemampuan yang tidak sempurna untuk mendengar, berpikir, membaca, berbicara, menulis, mengeja, atau mengerjakan perhitungan matematika. Kesulitan belajar akademik dapat diketahui oleh orang tua atau guru ketika anak gagal menampilkan salah satu atau beberapa kemampuan akademik. Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang faktor penyebab anak kesulitan belajar. Ada beberapa faktor penyebab anak kesulitan belajar. Yang pertama, faktor keturunan atau bawaan. Yang kedua, gangguan semasa kehamilan saat melahirkan atau prematur. Yang ketiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, serta ibu yang bisa merokok, menggunakan obat-obatan terlarang, atau meminum alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat, trauma pasca kelahiran seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang kelima, infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Yang keenam, yaitu awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Kemudian, klasifikasi kesulitan belajar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesulitan belajar perkembangan, yang kedua kesulitan belajar akademik. Pada kesulitan belajar perkembangan, yang pertama yaitu gangguan perkembangan motorik atau gerak, gangguan pada kemampuan melakukan gerak dan koordinasi alat gerak. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan motorik meliputi motorik besar, gerakan melimpah, atau gerakan canggung. Kemudian yang kedua, gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan, gangguan pada kemampuan menangkap rangsangan dari luar melalui alat-alat indera. Kemudian, gangguan perkembangan perseptual, pemahaman atau apa yang diinderai. Gangguan pada kemampuan mengolah dan memberi rangsangan dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang bermakna. Kemudian selanjutnya, gangguan perkembangan perilaku. Gangguan pada kemampuan menata dan mengendalikan diri yang bersifat internal dari dalam diri anak. Kemudian selanjutnya yang kedua, kesulitan belajar akademik. Yang pertama yaitu diseleksia atau kesulitan membaca.
Disleksia memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis, mengorganisir dan memahami waktu, mengingat urutan nomor dan berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama, belajar dan memahami ucapan dan tulisan. Kemudian yang kedua, disgrafia atau kesulitan menulis adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Kemudian yang terakhir yaitu diskalkulia atau kesulitan belajar matematika, yang dikenal juga dengan istilah math difficulty karena menyangkut gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Nah, itulah paparan dari materi terakhir dan itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Apabila ada terdapat pertanyaan atau yang belum dimengerti, bisa tanyakan kepada kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.